Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk siswa kelas 11. Hari ini kita akan mempelajari tentang revolusi, materi yang terakhir yaitu revolusi Cina dan revolusi Rusia. Baik, kita ke revolusi Cina terlebih dahulu, di mana Cina adalah salah satu negara yang mempunyai penduduk terbanyak di dunia, ya, di mana kehidupannya mulai kehidupan kunonya sampai ke yang sekarang ini banyak sekali problem-problem baik di dalam negaranya sendiri maupun dengan luar. Karena Cina misalnya sampai detik hari ini adalah musuh bebuyutan dengan Jepang. Cina pernah terlibat perang dengan Rusia sendiri. Cina pernah terlibat dengan perang dengan Korea, seperti itu. Jadi sejarah panjang Cina ini masuk ke dalam pembahasan kita hari ini, mulai dengan berubahnya Cina ke sebuah Cina yang menjadi nasionalisme. Jadi kalau sekarang Cina terkenal dengan paham komunisnya, negara merah atau negara komunis yang masih berdiri tegak sampai detik hari ini. Ternyata Cina juga pernah mengenyam nasionalis, pernah feodalis, ya, masa klasiknya itu masih feodal, masih ke kerajaan, kekaisaran. Baik, yang kita bahas hari ini revolusi Cina pada tahun 1911. Jadi pada masa ini Cina, ya, dipimpin oleh dinasti yang sebenarnya bukan turun-temurun dari dinasti Han atau dinasti Ming. Ya, karena kalau dinasti sebelum Manchu ini adalah turun-temurun, satu keluarga, satu kerabat. Cuma nanti berubah namanya sesuai kaisar atau rajanya pada waktu itu ingin membentuk sebuah dinasti keluarga baru, ya. Terakhir dinasti Qin bisa digantikan oleh dinasti Manchu. Dinasti Manchu ini karena pada waktu itu orang Manchu ini bukan keluarga besar dari pendiri kerajaan atau kekaisaran Cina. Akhirnya dinasti Manchu ini dapat dipercaya pada waktu itu sama rakyatnya, dapat dipercaya. Ternyata apa yang terjadi pada tahun 1911, dinasti Manchu ini malah memperkuat feodal, melaksanakan feodal. Sama juga orang-orang Cina menganggapnya Cina sekarang dijajah oleh bangsa Manchu atau dinasti Manchu. Ya. Oleh karena itu muncullah tokoh-tokoh, salah satunya adalah Dr. Sun Yat-sen, ya, Dr. Sun Yat-sen nanti ini yang menjadi tokoh nasionalis Cina, yang menjadi presidennya Cina nanti. Dr. Sun Yat-sen ini tidak setuju dengan feodal, karena feodal dapat menyengsarakan rakyat. Tidak pemerintahan dinasti Manchu ini tidak pro rakyat, tapi pro keluarganya sendiri, feodal sendiri. Ya, mereka menindas, memungut pajak secara besar-besaran. Akhirnya Dr. Sun Yat-sen ini protes, ya, meledaklah revolusi Cina dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen yang berpaham nasionalisme. Ya, akhirnya terjadi perang candu, perang Boxer. Ini salah satu perlawanan di bawah Dr. Sun Yat-sen untuk menumbangkan dinasti Manchu. Akhirnya dinasti Manchu dapat dikalahkan oleh Dr. Sun Yat-sen, oleh paham-paham kaum tokoh-tokoh nasionalis, membawa Cina menjadi nasionalis. Nanti setelah Dr. Sun berkuasa, setelah nasionalisme berkuasa, juga terjadi revolusi lagi, terjadi perubahan lagi, ya. Akhirnya sampai detik ini komunislah yang memerintah
Cina. Baik, kita lanjut ke Rusia. Kalau tadi ini dari nasional ke komunis, akhirnya ya kalau Rusia ini juga sama ya. Revolusi Rusia ini meledak pada masa pemerintahan Tsar Nicholas I ya. Kaisar Tsar Nicholas I ini seperti yang kemarin, kalau Prancis itu ya memerintah dengan absolut, memerintah tanpa undang-undang, memerintah tanpa hukum, siapa saja langsung dihukum kalau bersalah, kalau melawan, kalau menentang. Inilah Tsar Nicholas. Rusia ya, Rusia. Absolutnya bagaimana? Ya, absolut semuanya tadi. Akhirnya ketika Tsar Nicholas ini memimpin secara absolut ya, secara feodal ya, keluarga-keluarganya. Tsar Nicholas ini, kalau Prancis itu istrinya yang sering berpesta, yang setiap malam minggu atau akhir pekan itu berpesta. Kalau di Rusia ini Tsar Nicholasnya sendiri yang melaksanakan pesta. Anggaran negara dibuat untuk pesta. Bayangkan kalian, ini seorang pemimpin, seorang kaisar, seorang raja yang mengadakan pesta, pasti semuanya megah meriah ya. Setiap malam minggu akhir pekan mengadakan pesta. Akhirnya muncullah tokoh-tokoh pemberontak yang tidak setuju dengan dia, di mana tokoh-tokoh ini terpengaruh oleh ajaran Marxisme ya, tokoh komunis. Lenin, Stalin, Trotsky ini tidak setuju dengan absolutnya Nicholas I ini. Akhirnya mereka membentuk tentara merah atau tentara sendiri ya, non Tsar Nicholas, untuk mengadvokasi rakyat-rakyat korbannya Nicholas ya. Rakyat jelata diadvokasi, diberi tanah, diberi pekerjaan untuk mendukung Lenin, Stalin, dan Trotsky. Khusus Lenin dan Stalin nanti akan pembahasannya. Lenin dan Stalin akhirnya menjadi memerintah atau menjadi presidennya dari Rusia sendiri. Nah, seperti itu. Akhirnya revolusi Rusia ini meletus, yang selama ini absolut, feodal, memerintah sendiri, diperintah oleh Lenin yang berhaluan komunisme. Mungkin itu yang bisa Pak Sumar jelaskan, bisa kalian lanjutkan, bisa browsing-browsing di internet, bisa dicocokkan dengan penjelasan Pak Sumar. Pak Sumar akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.